Mantunya presiden bau ketek, guys. Gue mau gibahin ketek nih, buat kalian yang gak mau ikutan gibah, cabut aja. Gue gak ngerti ini konten gue kayaknya kali ini agak-agak aneh sih, emang agak lain gitu. Kalau dipikir-pikir ngapain gue gibahin ketek gitu, cuman... Fiersa Besari ikut singgung Erina Gudono bau ketiak? Sebelum kita lanjut, terima kasih yang sudah menonton dan subscribe Fakta Populer. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan selalu diberi kesehatan. Erina Gudono, istri Kaisang Pangarep tuai hujatan sampai trending topik di X, di mana menjadi sorotan publik karena Erina Gudono diduga pamer kekayaan di tengah masyarakat aksi kawal keputusan MK. Tak cuma itu, viral di X Erina Gudono dituding bau ketiak. Finalia Putri Indonesia 2022. Itu alhasil dikomentari hujatan sebab diduga ketiaknya bau. Di laman X dibahas beragam dugaan kesaksian yang menyebut Erina Gudono bau ketiak. Bahkan teman sesama ikut kontes kecantikan di Jogja pun diduga ungkap bahwa bau ketiak Erina Gudono itu fakta. Warganet semakin heboh dengan beredar foto-foto candid yang memperlihatkan seorang siswa tutup hidung saat di dekat Erina Gudono. Tak dipungkiri memang tudingan Erina Gudono, bau ketiak ini kian melebar dan jadi bahan hujatan. Fiersa Besari bahkan ikut singgung permasalahan bau ketiak yang diduga ada pada menantu Jokowi tersebut. Di mana Fiersa Besari mencuit di X miliknya ikut komentari sosok Erina yang jadi dihujat satu Indonesia karena diduga bau ketiak. Jadi kepikiran, susah payah self-branding, malah dikatain bau ketek sama satu negara. Musisi satu itu bahkan sempat akui bagaimana cara Erina seandainya nanti mau bersihkan namanya atas tudingan bau ketiak yang viral itu. Kalau dikatain jelek, kita masih bisa terlihat merawat diri. Kalau dikatain bau ketek, pembelaannya gimana? Mau klarifikasi jadinya kocak, nggak klarifikasi jadinya nyesek. Komentar Fiersa Besari. Cuitan Fiersa itu juga tampak tuai beragam komentar dari warganet. Dikatain satu temen aja sakit hati, apalagi dikatain satu negara. Kalau gue digituin lebih pilih pindah planet, malu ewi. Tapi kan nggak punya ya. Dibilang bau ketek lebih nyakitin daripada dibilang tone deaf. Mending dikatain jelek si gue daripada bau ketek. Tapi di sisi lain ada juga yang tidak setuju dengan cuitan Fiersa Besari tersebut. Inilah beberapa netizen yang pro dan kontra di media sosial. Jangan lupa like dan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Fiersa Besari jadi kepikiran, susah payah self branding, malah dikatain bau ketek sama satu negara. Kepo lah gua cari tahu nih orang siapa, secara akunnya juga kan udah centong biru. Oh alah, ternyata cowok, penyanyi pula dia. Emang sih dia nggak ada nyebut nama ya, tapi kan yang lagi heboh soal perketian sekarang tuh si Erina kan ya. Cowok kok nyinyir. Makin kepo lah gua, mampir dong gua ke IG-nya, ada story kayak gini. Jadi kayaknya dia tuh diundang di salah satu acara, abis tuh panitianya tuh minta kalau acara ini tuh jangan sampai digunakan untuk kepentingan politik tertentu, tidak menampilkan unsur kampanye, gimmick-gimmick terkait isu politik baik berupa lagu, narasi, konten visual, serta speech di atas panggung. Terus dia tulis, pesan dari penyelenggara acara, mohon maaf kawan-kawan, ada nasib band, kru, vendor, dan buruh panggung lainnya yang dipertaruhkan alias haduh. Jadi mau lo apa Fiersa? Lo nyanyi sambil kampanye gitu? Lo mau kampanye apa? Pilpres sudah beres Fiersa, ini tinggal nunggu pelantikan aja. Kita tuh sekarang udah bukan yang namanya tim siapa-siapa, kita semua tuh rakyat Indonesia. Background panggungnya peringatan darurat, kita kawal putusan MK. Astaga naga, Fiersa. Setelah gue cocok logi, jangan-jangan cuitan lo yang tentang perketian ini ada kaitannya sama capres lo yang kalah, gitu ya? Erina Gudono, lu stop deh. Lo itu bukan siapa-siapa tanpa Kaisang dan Widodo Dynasty. Diem dulu, sekarang gue mau gibahin istri anak presiden alias menantunya presiden. Buat yang gak mau ikutan, cabut aja dari sekarang ya. Nih guys, kalian tuh tahu cewek ini gak sih nih? Gue tampilin di sini ya ceweknya ya. Jadi nih cewek itu bikin VT tentang Erina Gudono. Tapi masalahnya nih mbak-mbak bikin VT-nya tuh bawa-bawa perempuan satu Indonesia. Mbak, gue mau kasih tahu, gue bukan salah satu perempuan dari apa yang lo sebut itu.
By the way, gue mau nanya Mbak, lo kenapa beneran, cerita deh sini. Terus gue mau tanya, Erina Gudono kenapa lu sama-samain sama Nana Mirdad wannabe? Gue gak tahu apa hubungannya sama Nana Mirdad. Nana Mirdad itu kenapa Mbak? Tolong kasih tahu saya nggak ngerti. Jadi si Mbak itu bilang gini, satu perempuan di Indonesia nih ya, gak ada yang iri sama lo, gak ada yang iri sama stroller lo, gak ada yang iri sama lo keterima di S2, gak ada yang iri sama roti 400.000 lo, gak ada yang iri sama jet pribadi lo, dan bla 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 bla. Mbak, gue iri, gue bilang, gue iri sama roti 400.000. Karena apa? Karena gue gak pernah makan roti 400.000, dan gue kalau mau beli barang itu masih ngeliat dulu tagnya tuh berapa. Gue iri dia keterima S2, sedangkan gue baru masuk S1 itu di saat usia gue 25 tahun. Gue iri sama jet pribadi karena gue gak punya, jangankan punya, naik yang sewaan aja juga gak pernah. Terus Mbak itu bilang ya, justru satu Indonesia itu kasihan sama lo. Enggak, gue gak kasihan sama Erina. Gue mau kasih nama Erina, tapi gue lebih kasih nama diri gue sendiri. Tapi sebelum gue kasih nama diri gue sendiri, gue lebih kasih nama lo. Lo tahu Erina Gudono gak tahu lo, bahkan dia aja gak tahu ada makhluk hidup namanya lo. Tolong kata gue mah jangan bawa-bawa satu Indonesia deh, kagak, gue enggak. Terus guys, si mbak itu bilang di VT-nya kalau masa sih zaman sekarang lo masih cari laki-laki, lo masih cari suami yang masih dicariin kerjaan sama bapaknya. Hello, mbak tahu nggak itu privilege? Mbak tahu nggak dia anak presiden? Jangankan dia ya anak presiden, saya yang bukan anak siapa-siapa aja ya, bukan anak pejabat atau bukan anak presiden, bukan anak siapa-siapa. Kalau bapak saya punya kerjaan dan bapak saya punya link ya, bapak saya pasti kasih saya kerjaan, mbak. Kamu bilang kalau kamu tidak iri dengan Erina Gudono, mbak, tapi lisan kamu itu seseolah kamu itu memang iri sama beliau. Terus ya di video tersebut si mbak itu bilang, Erina itu bukan siapa-siapa, Erina itu cuma mbak Jawa yang kalau nggak nikah sama Widodo Dynasty itu bukan siapa-siapa. Bahkan si mbak itu juga bilang kalau Erina itu adalah mediocre. Gue mau tanya mbak, lu tahu nggak artinya mediocre itu apa? Terus gue juga mau tanya, lu udah pernah cari biografinya Erina Gudono belum sih di Google? Kalau lu belum pernah cari biografinya nih ya, nih gue cari ini ya, lu baca sendiri nih, gue tampilin di sini ya, lu baca. Lu baca sendiri prestasi dan karirnya kayak gimana. Dia itu pernah kerja di JP Morgan loh mbak. Bahkan dia adalah satu-satunya yang di angkatan dia yang punya kedudukan paling tinggi di JP Morgan. Erina itu banyak banget dapat beasiswa dan Erina itu banyak banget juara gitu ya di berbagai macam perlombaan. Gak cuma di Indonesia tapi juga di luar negeri. Sekalipun Erina bukan menantu presiden ya dan bukan istri dari anak presiden ya, karirnya dia, hidupnya dia itu juga akan lempeng-lempeng aja mbak. Dia itu putri Indonesia, lulusan luar negeri, jenjang karirnya pun bagus. Terus ya lu bilang Widodo Dynasty bla 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 bla, pokoknya dynastian lah gitu ya. Gue mau tanya, itu ibu banteng dari bapaknya ke anak ke cucu itu apa namanya? Astaga naga, ini siapa sih sebenarnya yang pertama kali nyetusin kalau si Erina tuh bau keti? Sampai jadi bulan-bulanan gini, mana si Erina lagi hamil lagi? Kaisang please dong, gue kalau jadi lo gak bakalan diem aja. Istri lo tuh dihina se-Indonesia. Kaisang please, lo jangan diem aja, lo mesti ciduk nih orang. Lihat deh, lo baca sendiri, ini bahasanya tuh udah bener-bener kelewatan. Lo baca sendiri aja deh, gue aja gak mampu bacanya, gak tega. Lo mesti ambil tindakan, jangan diam aja, ini tuh udah bener-bener keterlaluan. Lo harus cari orang pertama yang nyebarin bini lo bau keti dan minta bukti-bukti. Please kali ini lo jangan mikirin reputasi lo sebagai anak nomor 1 di RI. Harga diri bini lo bener-bener harus lo lindungin. Kali ini lo harus ciduk titik. Apa lo pada mau ngatain gue buzzer karena gue bela si Erina? Emang ya lo pada tuh pada SDM lo ada yang beda opini aja disangkanya buzzer. Mantunya presiden bau ketek guys. Gue mau gibahin ketek nih, buat kalian yang gak mau ikutan gibah cabut aja. Gue gak ngerti ini konten gue kayaknya kali ini agak-agak aneh sih, emang agak lain gitu. Kalau dipikir-pikir ngapain gue gibahin ketek gitu, cuman ya gimana ya, gue mau gibahin ketek ya udah. Dikabarkan istri calon pejabat kita itu bau ketek guys. Terus kalian percaya gitu? Kok kalau gue nggak percaya ya? Seorang Erina Gudono itu bau ketek, terus kalian percaya? Kayak kalau emang dia beneran bau ketek pasti beritanya udah ada dong dari dulu. Logikanya gini ya, Erina Gudono itu kan pasti sering jalan-jalan, terus dia ketemu pejabat-pejabat tinggi, terus dia sering belusukan apa segala macam kayak gitu-gitu kan, terus dia juga ikut pigeon apa segala macam lah. Kalau dia beneran bau ketek, misalkan dia lagi jalan ke mall gitu ya, terus ketemu orang kayak gue, kayak kita nih kayak gue rakyat jelata gitu ya di mall gitu, terus dia bau ketek, pasti kan gue begibah sama teman-teman gue yang lain. Lu tahu nggak sih Erina masa istrinya ini istri anak presiden masa bau ketek? Dan itu pasti beritanya udah booming, udah viral kemana-mana. Tapi ini kan enggak, baru viral sekarang ini. Dan gue tahu berita viral bau ketek ini tuh dari unggahannya si Sania. Jadi si Sania ini pernah satu kompetisi sama si Erina. Nah dibuka lah tuh sama si Sania ini ya kan, gimana si Erina bla bla bau ketek apa bla 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 bla. Yang gue bingung juga nih ya, kenapa ranah politik bisa jadi ranah pribadi, bahkan ranah pribadinya itu sampai ke ketek-ketek. Menurut gue ya, gara-gara si Sania mengunggah postingan tersebut ya, menurut gue itu malah makin menunjukkan sifat aslinya si Sania ini sendiri.
Apalagi si Sania ini kan juga perempuan ya, terus kan dia juga ikut pigeon-pigeon gitu kan. Nah setahu gua anak-anak pigeon itu tidak seperti itu. Gini deh bau ketek itu bisa diobatin, ada obatnya. Tapi kalau sakit hati tuh kagak ada obatnya, say. Gue yakin banget semua manusia di muka bumi ini pasti bau ketek, tapi ada solusinya, deodoran sayang. Ada teknologi namanya deodoran. Tapi kalau sakit hati gue nggak tahu teknologinya apa. Menurut gue ya, seorang Erina Gudono itu nggak mungkin bau ketek. Tapi kalau bau keringat mungkin iya, karena kita semua punya ciri khas bau keringat masing-masing, betul? Semisal mungkin si Erina habis olahraga atau dia nervous, terus keringatnya itu nyerap ke bajunya dia, terus dia jadi bau keringat gitu ya. Itu gue masih percaya. Tapi kalau bau ketek kayaknya gue nggak percaya. Gue nih rakyat jelata ya, keringetan dikit, bau dikit, itu gue langsung risih banget. Apalagi seorang Erina Gudono. Gue bingung banget. Tentang ketek aja bisa sampai viral. Kasian banget Mbak Erina lagi hamil, say. Lagi hamil, panen pahala banget dia. Dikomentarin tentang ketek hampir sama satu negara. Belum sama komentar-komentar yang lain tentang roti 400.000 lah, private jet lah, apa segala macem. Jangankan Erina, Raffi Ahmad aja naik private jet, Maya Estianty aja naik private jet. Apalagi ini mantu presiden. Gimana sayang. menurut Panen kalian, pahala gengs? banget Mbak Erina. Tulis Semangat pendapat terus kalian Mbak di kolom Erina, komentar fokus ya. aja terhadap Jangan lupa kehamilanmu, like Mbak. juga. Terus kalau kata netizen mah gini, tahu dong kenapa si Sania ini nggak menang? Menurut kalian gimana?